teman-teman semuanya, selamat datang di podcast AHA Moments. Podcast yang membahas segala sesuatu yang sangat menarik. Baik, pada hari ini kita akan membahas topik yang gak kalah menarik nih teman-teman, yang sangat relevan bagi guru, yaitu komunikasi non-verbal. Bersama saya Widya Medisha, host yang akan memandu jalannya podcast kita pada hari ini, yaitu kita akan mengupas tuntas bagaimana bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara dapat mempengaruhi interaksi kita dengan siswa. Baik, sudah hadir bersama kita 4 narasumber yang sangat luar biasa, yaitu mahasiswa PGSD Universitas Riau. Mari kita sapa 4 narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Yang pertama yaitu ada Kakak Dwi Febioni Asmita. Halo Kak Oni. Halo Kak Widya, senang bisa diundang di podcast AHA Moments ini. Baik, narasumber kita selanjutnya yaitu ada Kakak Betari Maharani. Halo Kak Tari. Halo Kak Widya, makasih ya udah diundang ke podcast AHA Moments. Baik, untuk narasumber selanjutnya ini ada Kakak Mai Saro. Halo Kak Mai. Halo Kak Widya, terima kasih udah mengundang saya di podcast AHA Moment. Baik, untuk narasumber kita yang terakhir nih ada Kakak Elda Syuhada. Halo Kak Elda. Halo Kak Widya. Baik, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya nih atas kehadiran 4 narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Sebelum kita lanjut membahas topik dan mengupas lebih jauh dan lebih inti tentang topik yang akan kita bahas pada hari ini, kalau boleh tahu apa nih kesibukan 4 narasumber kita akhir-akhir ini? Untuk Kak Oni, kesibukannya apa Kak? Kalau saya sih kuliah seperti biasa, terus yang ngerjain tugas gitu. Saya sama juga aktivitasnya kuliah, ngerjain tugas. Kalau saya sama aja, tugas-tugas kuliah dan ikut-ikut organisasi. Kalau saya ikut kuliah, ikut seminar, organisasi. Wow, terlihat dari kesibukan 4 narasumber kita ini, sepertinya narasumber kita ini adalah orang yang sangat aktif dan bersosialisasi dan ikut organisasi dalam dunia perkuliahan ya teman-teman. Baik, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan kita pada hari ini, yaitu bagaimana sih sebagian dari kita kan mungkin belum terlalu familiar nih dengan istilah komunikasi nonverbal. Bisakah salah satu dari narasumber menjelaskan secara singkat apa itu komunikasi nonverbal, khususnya dalam konteks pendidikan? Oke, saya akan jelasin sedikit tentang komunikasi nonverbal. Itu umumnya komunikasi nonverbal itu adalah segala sesuatu komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Nah, termasuk juga pada saat kita berinteraksi dengan siswa. Untuk komunikasi nonverbal ini meliputi gerakan tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, dan yang lainnya. Dan juga bahkan cara kita duduk atau berdiri pada saat di kelas. Wah, jadi komunikasi nonverbal ini sangat luas ya Kak. Bahkan hal-hal kecil pun bisa menjadi pesan yang kuat bagi siswa kita. Ya, betul sekali Kak Widya, dalam konteks pendidikan, komunikasi nonverbal ini sangat penting bagi siswa. Karena siswa itu lebih peka dalam bahasa tubuh dan ekspresi wajah guru kan. Nah, misalnya nih, kalau misalnya kita melihat seorang guru tuh tersenyum, itu tuh kita merasa kayak nyaman dan kita mudah diterima gitu sama guru. Namun kalau misalnya guru kita tuh masam mukanya, itu tuh kita kayak merasa tidak nyaman, terus kayak takut, terus tidak percaya diri gitu kan Kak. Baik, lantas mengapa nih komunikasi nonverbal ini begitu penting dalam interaksi kita dengan siswa di kelas? Menurut saya sebagai calon seorang guru, komunikasi nonverbal itu sangat penting untuk membangun suasana kelas yang lebih efektif dan positif. Dengan komunikasi nonverbal ini kita bisa membangun hubungan kita bersama siswa, seperti memahami perasaan mereka dan mendukung mereka untuk lebih aktif belajar. Komunikasi nonverbal juga membantu kita untuk mengirim pesan yang efektif. Misalnya ketika kita
menjelaskan materi pembelajaran, tekstur tubuh yang tepat akan membantu siswa untuk memahami konsep dasar abstrak atau memberikan pujian. Intonasi suara yang tulus akan membuat pujian itu lebih bermakna bagi siswa. Selain itu, komunikasi non verbal juga penting bagi siswa karena membantu masalah pada siswa. Kadang-kadang siswa tidak mengungkapkan masalah mereka itu dengan kata-kata atau secara verbal, tetapi kita bisa membaca dengan non-verbal mereka seperti wajah yang murung dan gerak tubuh yang gelisah. Nah, dari itu kan kita tahu kan, jadi itu kita bisa memberikan perhatian kepada mereka yang terjadi masalah dan kita bisa memberikan bantuan khusus untuk dia gitu. Baik, terima kasih Kak Oni atas penjelasannya. Selanjutnya, apa aja sih contoh komunikasi dari nonverbal yang efektif bagi seorang guru dalam berinteraksi pada siswanya? Serta apa aja sih Kak tips yang meningkatkan komunikasi nonverbal ini menurut Kakak? Nah, untuk contohnya itu kita bisa melakukan kontak mata kepada seluruh siswa yang ada di kelas. Terus juga gunakan postur tubuh yang baik dan percaya diri. Terus juga hindari gerakan tubuh yang negatif seperti kayak kita tuh melipat tangan atau membuang muka, karena gerakan yang seperti itu tuh memberi kesan kayak kita tuh tidak peduli atau tidak memperhatikan siswa. Jika ada siswa yang kelihatan bingung atau tidak nyaman, maka kita harus berikan bantuan. Nah, ciptakan lingkungan kelas yang hangat dan penuh perhatian agar siswa merasa nyaman, aman untuk mengungkapkan perasaan mereka. Seperti kita nih melihat seorang siswa murung, ajakan tidak bergaul dengan temannya, kita harus melakukan bertanya kepada dia, kamu kenapa nak, ada masalah apa, dan respon kita tuh harus lebih baik kepada dia agar dia lebih terbuka dalam apa yang dialaminya, agar dia tidak berlarut-larut ke ketidaknyamanan dia. Tipsnya kita bisa belajar mengenai berbagai jenis ekspresi wajah dan bahasa tubuh, serta mengendalikan komunikasi nonverbal kita sendiri. Dengan meminta umpan balik kepada teman dekat serta guru bagaimana kita di kelas berkomunikasi. Dengan latihan dan evaluasi yang terus-menerus, itu dapat meningkatkan komunikasi nonverbal kita sendiri. Wah, pemaparan yang sangat menarik dan sangat luar biasa oleh 4 narasumber kita pada hari ini. Komunikasi nonverbal memang memiliki peran yang sangat penting dan sangat besar dalam interaksi kita dengan siswa dan calon peserta didik. Dengan memahami dan meningkatkan kemampuan komunikasi nonverbal, kita sebagai calon guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif, efektif, nyaman, serta menyenangkan bagi siswa dan calon peserta didik. Baik, apa saja nih kesan dan pesan dari narasumber terhadap topik kita yang kita bahas pada hari ini? Untuk kesannya, saya sangat senang bisa memberikan pengetahuan tentang topik kali ini, yaitu tentang komunikasi nonverbal, yang sebelumnya kami juga udah research tentang topik ini. Pesannya untuk penonton podcast AHA Moment, semoga wawasan yang kami berikan itu bisa diterima dan diterapkan dalam kesehariannya. Baik, terima kasih kepada para narasumber atas wawasan dan pemaparan yang sangat berharga pada topik kita hari ini. Dan terima kasih kepada para pendengar setia podcast AHA Moments yang telah menemani kami pada penghujung topik pembahasan kita pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you next time. Dadah.